Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten mingguan kita. Sepertinya sudah jadi mingguan, ngeriak, nonton sama kita ngediskusikan anime Zom 100 ya. Di saat gue record konten ini seharusnya Zom 100 sudah masuk episode 3. Dan ya sama seperti episode sebelumnya, gue nggak tahu ceritanya bakal seperti apa, dan apakah gue akan dikejutkan sama ceritanya, dan apakah gue akan semakin dibikin bertanya-tanya seperti di episode 2 ketika nonton Zom 100 episode 2 itu. Kalau gitu sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Zom 100 guys. Bye-bye. Gue ngeliat para host ngelindungi gedung. Itu udah kayak Gintama loh. Di yang arc apa ya? Kayaknya arc Silver Soul deh. Yang seluruh orang distrik merah turun tuh buat ngelindungi kota mereka. Masih ada jaringan loh buat ini komunikasi. Bisa-bisanya loh, orang tadi ada yang mau keluar tuh langsung digigit loh. Giliran CMC, santai aja gitu. Dia sudah kayak Walking Dead anjir. Dipanggil zombie itu satu kota pakai klakson kan, baru diarak. Ini MC teriak loh dari tadi pas ngomong. Ini teriaknya sudah sama besarnya kayak suara klakson tuh. Itu baru dia nyadar suaranya terlalu keras. lu bayangkan, ketika dia sudah lompat nih ke gedung sebelah, ternyata ada zombie juga di gedung sebelah. Sudah ada zombie nunggu gitu di gedung sebelah. Merinding gua apa sama musiknya anjir. Lompat sambil tidak pakai baju. Zombinya tidak lanjut kejar gitu. Harusnya zombinya kejar gitu sampai jatuh-jatuh gitu dari atas gedung. Iya loh, zombinya berhenti pak. Ada otaknya itu zombinya. Lihat ada abang-abang telanjang 2 orang di atas gedung malam-malam. Bentar, gue masih penasaran nih. Ini kemana zombie yang kejar dia? Oh iya, zombinya berhenti pas di pinggir. Ya, itu tadi Zom 100 episode 3. Di episode ini sih gue yakin banget ya, salah satu kekuatan dari Zom 100 tuh musik. Musiknya emang bagus banget sih. Bisa bikin merinding gitu gara-gara musik doang. Padahal kita diliatin abang-abang telanjang lompat gedung loh. Itu bisa bikin merinding. Jadi bagus scene-nya gara-gara musik. Menurut lo bakalan flop nggak nih anime? Soalnya episode 1 terlalu wah banget gitu. Apa? Zom 100? Kagak sih. Soalnya nggak terlalu jomplang kayak Oshinoko gitu antara episode 1 sama 2. Zom 100 masih konsisten gitu 1-3-nya ya. Nggak akan flop lah. Gua rasa rating akhirnya tuh bakal paling rendah nanti di 7,9 sih. Tapi tinggi-tinggi 8,3 lah. Palingan ratingnya Zom 100 ya. 3 hari nggak makan dikasih bir. 3 hari nggak makan. Oh iya, ngomongin 3 hari nggak makan. Itu syukur tuh dia nggak kepikiran buat makan zombie. Karena gue pernah baca manhwa kayaknya. Kayaknya Omniscient Reader deh. Omniscient Reader Viewpoint bukan sih? Yang nanti ada diceritain kalau ada orang yang makan monster atau makan zombie gitu. Dan ujung-ujungnya mereka juga jadi monster. Scene lompatnya saya pikir harusnya bisa lebih bagus lagi POV dan visualnya. Udah bagus sih, walaupun bagusnya itu gara-gara musik ya. Cuma menurut gua tuh bakal lebih epic lagi kalau misalnya pas si yang tidak pakai baju itu lompat sambil dikejar-kejar tuh sama zombie yang juga jatuh. Wah, itu epic tuh. Sama tuh kayak MC di episode 1 kan, dia dikejar-kejar sama zombie kan. Jadi pas abang-abang tidak pakai baju tuh lompat, zombinya juga ikutan jatuh tuh, deret-deret. Kan mereka lari gitu. Tidak mungkin kan yang depan berhenti, di belakang tidak mungkin tiba-tiba ngerem kan, pasti juga ikut lari gitu. Sampai akhirnya numpuk-numpuk jatuh pelan-pelan. Wah, itu bakal lebih epic lagi tuh. Cuma masih tetap jadi pertanyaan sih, gimana caranya si MC tuh bisa dengan santainya keluar masuk apartemennya gitu. Apakah dia selalu lewat jalan belakang atau gimana? Padahal orang tadi tuh baru lewat sebentar udah langsung kegigit loh. Apakah itu keistimewaan miliknya MC atau gimana coba? Bang, kok tiba-tiba zombie itu gimana? Gua yakin dan percaya aja pasti bakal dijelasin lah pelan-pelan gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat ke depannya, kalau misalnya ceritanya jadi cerita jalan-jalan ya, pasti di pertengahan jalan mereka ketemu tuh. Mungkin clue-clue mengenai alasan kenapa bisa ada zombie atau apa. Mungkin ada perang nuklir kah atau apa kah gitu. Sisa satu perempuan yang cosplay ya. Di episode 3 ini kan udah ke-reveal 3 karakter inti lah. Berarti nanti episode 4 bakal me-reveal itu tuh karakter cewek yang pirang, si tukang cosplay. Pertanyaan sebenarnya buat apa lompat nggak pakai baju? Masih nggak masuk di otak gue. Itu karena kalau kita lihat ya tadi di awal episode kan kita diliatin gambar-gambarnya si MC waktu masih SMA lah, masih di tim rugby. Nah itu ada salah satu gambar ada orang nggak pakai baju. Nah yang nggak pakai baju kemungkinan tuh si orang itu tuh yang abang-abang lompat tidak pakai baju. Nah kenapa dia nggak pakai baju? Karena itu salah satu jenis komedinya. Gitu. Emang dia ngelawaknya tuh sambil lepas baju. Nah kan tadi dia bilang dia pengen jadi komedian. Ya aku pengen jadi komedian. Gimana caranya? Lepas baju gitu. Coba ya, naked komedian Jepang.
Nih ada nih namanya Tonikaku Akarui Yasumura, umur 41 tahun. Dia adalah orang pertama asal Jepang yang berhasil sampai di final Britain Got Talent, dan dia ngebuat sebuah pose di mana dia tidak menggunakan apapun kecuali pakaian dalam, sehingga memberikan kesan kalau dia tidak pakai baju. Jadi sepertinya mungkin ya, tipe komedian yang lepas baju kayak gini itu bukanlah hal yang baru gitu di Jepang. Cuma berhenti. Ini adalah keputusan yang sangat tolol. Kenapa gue search di Google lagi gambarnya? Tidak, terima kasih. Kayak anime Grand Blue tuh, itu semuanya komedinya cowok telanjang. Ya, bisa, mirip. Ya, gitu. Emang bukanlah hal yang Emang bukan bahasanya itu gimana ya? Emang bukan hal yang lumrah? Emang bukan hal yang baru lah kalau lu ngelihat karakter pengen ngelucu tapi sambil tidak pakai baju gitu. Kalau di Jepang ya, atau mungkin anime lah secara khusus gitu. Sama apa lagi ya yang bisa dibahas di episode ini ya? Kagak ada sih kayaknya ya. Mungkin yang bisa kita bahas tuh itu tuh si abang-abang ganteng yang di awal tuh. Ternyata dia selamat. Gue kira bakal mati soalnya Dead Flag temannya doang yang mati. Kalau kita lihat ya, berarti tempat yang tadi tuh, tempat mereka kerja lah, para host tadi itu jadi tempat shelter buat orang-orang yang berlindung. Artinya, masih banyak lah orang yang berhasil bertahan hidup di dunianya Zom 100 ya, selain CMC dengan 3 temannya nanti. Zombie di sini sensitif sama suara, Bang. Iya, sensitif sama suara. Cuma MC-nya selalu teriak gitu. Tapi kalau memang dia sensitif sama suara ya, kenapa di episode kemarin MC teriak selamat pagi tapi tidak ada zombie yang keagro gitu? Gue curiga tuh jalan ke kamarnya si MC tuh udah di barikade, cuma nggak diliatin aja. Satu lagi ya, gue mikirnya tuh di awal, yang tadi kan suara klakson baru dia ngumpulin banyak zombie. Gue kira tuh dia nyalain klakson sambil bawa motor Harley-nya, sambil bawa motor baru di klakson kan. Kalau kayak gitu ya, itu persis kayak The Walking Dead. Gue ingat tuh ada scene di season berapa lah gitu. Orang naik motor baru dibunyiin tuh tet, sambil di belakangnya tuh zombie banyak banget yang ngikutin dia. Daryl yang ngegiring zombie ke bekas tambang gitu biar musnah banyak. Padahal ya, kalau memang semua zombie bisa digiring dengan klakson, kenapa nggak pakai strateginya Daryl aja gitu? Jadi CMC bunyiin tuh satu kota pelan-pelan, baru bawa tuh ke luar kota tuh zombie. Udahlah, yang penting jangan di kota aja dulu lah, baru langsung sama aja kayak episode kemarin kita malah bahas survivalnya. Sudahlah, cukup. By the way, internet di episode 3 akhirnya nyala, Bang. Kemungkinan ya, kan tadi CMC bilang tuh, alasan kenapa internet sekarang bisa diakses karena yang menggunakan internet sekarang semakin sedikit. Jadi kemungkinan internet tuh nggak mati, tapi internet tuh jadi pelan banget sampai pada tahap bandwidth-nya tuh nggak cukup untuk nampung banyak orang. Nah, masuk episode 3 sudah banyak nih manusia yang mati kan, akhirnya pengguna internet makin sedikit dan internet pun bisa kembali diakses. Mirip-mirip inilah, kalau misalnya lu datang ke cafe gitu atau ke tempat nongkrong yang rame dan lu pakai jaringan misalnya 4G, itu pasti tiba-tiba jadi kerasa lambat banget tuh jaringan internet 4G-mu. Ya itu gara-gara di tempat yang sama itu lagi banyak orang yang pakai internet. Nah, ini kasusnya sama kan? Jadi kemungkinan internet tuh down gitu, mungkin turun ke 3G ke kecepatan 3G ke atau apa ke. Jadi tidak bisa nih untuk menampung banyak orang tuh bandwidth-nya. Sampai akhirnya manusianya yang berkurang, baru kuat itu internetnya untuk ngangkat bandwidth segitu. Karena kalau internet mati tiba-tiba nyala itu menurut gua nggak masuk akal sih. Siapa yang kasih nyala coba? Justru lebih masuk akal kalau sejak awal sudah nyala, cuma speednya turun nih karena mungkin ada tower atau apa gitu yang kena bencana zombie, akhirnya turun speednya, itu lebih masuk akal. Sampai akhirnya bisa diakses kembali internetnya. Masih menunggu dijelasin kenapa ada wabah zombie sih, apa karena eksperimen ya? Gua rasa sih biasanya tuh penjelasan yang paling mainstream ya, itu eksperimen karena efek perang gitu, mungkin ada bom yang meledak kan atau apa gitu. Mirip-mirip waktu awal-awal COVID lah, kan banyak tuh teori konspirasi kenapa bisa tersebar lah virus COVID ini. Palingan itu alasan-alasannya. Tidak mungkin kan tiba-tiba ada zombie dari dunia lain datang ke Zom 100 baru nyebar virus. Kalau tiba-tiba kayak gitu kan justru tidak masuk akal begitu ceritanya. Plot hole-nya nanti bahan bakar. Nah itu, gue juga kepikiran waktu si MC bisa bawa motor sampai beda kota ya. Itu beda kota kan. Kotanya si MC sama temannya tuh, dia dapat bensin di mana ya? Banyak banget itu bensin motor yang dia dapat ya. Bukan di motor kayak gitu, boros bensinnya. Harusnya tuh yang dia cari motor Matic, Beat lah minimal gitu, atau Vario biar bensinnya awet. Nah, atau mungkin cari Honda Bapak. Isi 1 liter bisa tuh 1 bulan. Cari Harley Davidson, Anime Logic, Bang. Gini masalahnya ya. Sekali lagi nih, Zom 100 tuh ngambil latar yang realistis lah. Bukan berarti gue bilang zombie apokalips tuh realistis ya, tapi latar dunianya gitu. Ini Jepang, ini nggak ada sihir, ini nggak ada super power. Ya berarti ini ngambil latar realistis. Nah kalau lu bikin cerita ngambil latar realistis, setidaknya apapun yang kita lihat di layar itu harus ada penjelasan logisnya gitu. Karena kalau itu nggak ada penjelasan logisnya, itu orang bakal bilang ini cerita nggak masuk akal, banyak plot hole-nya.
Semoga aja nanti dijelasin ya. Contohnya gini lah, misalnya kalau listrik, sampai saat ini kan listrik masih aktif. Mungkin nanti ternyata masuk episode 6 listrik tiba-tiba mati. Nah, akhirnya pertanyaan tentang listrik bisa kejawab. Oh, ternyata selama 6 hari pertama itu listrik masih bisa aktif tuh. Mungkin karena tenaga cadangan atau apa. Dan akhirnya sumber dayanya habis nih di episode 6 baru mati. Nah, itu masuk akal tuh. Gua rasa sih itu semua harus dijelasin lah. Masa nggak dijelasin sih? Minimal ditis lah. Atau bikin teknik storytelling gimana gitu untuk menjelaskan plot hole-nya ya. Agak gimana gitu kalau ngambil cerita yang temanya realistis tapi banyak plot hole-nya. Sama satu lagi, itu jalanan, kalau menurut gua ya, jalanan di Zone 100 tuh terbilang kosong loh untuk sebuah post-apokaliptik. Gini, kita bayangkan aja kalau di kota besar, otomatis kendaraannya juga banyak kan. Dan kalau misalnya bencana zombie itu terjadi, harusnya tuh banyak tuh kendaraan yang nabrak gedung, kendaraan yang tiba-tiba pele jalan. Pokoknya hancur itu pasti jalan, karena kendaraan banyak banget. Atau mungkin ada jalan-jalan kendaraan umum yang ternyata nabrak ke atau jatuh ke jalan ke. Tidak mungkin kan semua kendaraan itu dalam keadaan rapi di saat terjadinya bencana. Cuma tadi pas kita lihat MC bawa motor kayak mulus-mulus aja gitu. Kayak sepertinya ada yang kasih jalan buat saya nih. Sepertinya ada autor ngasih jalan nih buat gue biar bisa bawa motor Harley seberat dan sebesar ini sampai beda kota. Wah, jalannya sangat mulus. Aku sangat hoki. Kalau permasalahan ini itu bisa dijelasin nanti ke depannya kalau ternyata Zone 100 jadi anime jalan-jalan. Nah, itu nanti mungkin akan ada beberapa rute yang mereka lewati itu keblok nih sama kendaraan. Nah, itu langsung bisa ngejawab pertanyaan tadi. Di Jepang bukannya emang kendaraan sedikit ya? Tapi masa sesedikit itu sih? Ya kali sesedikit itu bro. Sesedikit-sedikitnya kendaraan masa sesedikit itu? Bahkan anime Gakugurashi lebih realistis dari ini. Karena animenya ini emang gak fokus ke survivalnya. Bener emang. Cuma kan latarnya realistis. Jadi setidaknya beberapa yang kita pertanyakan tuh harus bisa terjawab. Karena kalau itu nggak terjawab, ya gue udah bisa membayangkan sih orang bakal menilai jelek itu dari sisi apanya. Ya dari ini banyaknya plot hole atau mungkin banyaknya plot armor yang MC terima di sebuah dunia zombie. Ini anime kan genre-nya komedi makanya banyak plot hole. Iya, cuma akan lebih baik kalau itu semua dijelasin. Sama satu hal yang gue bilang tadi ya, ini kekuatan terkuat dari anime ini tuh ada di musik. Bahkan orang telanjang yang lompat dari atas gedung itu bisa bikin merinding hanya gara-gara musik. Gue tuh nonton scene tadi tuh merinding anjir. Kalau dipikir-pikir itu scene tidak ada bagus-bagusnya tuh. Kita diliatin abang-abang telanjang lompat. Tapi gara-gara musik, akhirnya langsung inilah alasan kenapa di Kaminaki Yukito pengen bikin band sekuat itu. Efek musik kepada psikologi kita. Gak pengen jadi anime berat dan detail. Sebenarnya gak perlu anime berat untuk punya banyak detail kok. Kaminaki aja detailnya banyak, padahal gak berat. Tergantung studionya aja sih, mereka niat ngasih detail kayak gitu atau kagak. Dan gua akan sangat mengapresiasi kalau misalnya detail-detail kayak gitu dimasukin. Kan ini baru beberapa hari setelah bencana, makanya masih banyak yang bagus seperti motor jalan. Ya namanya kecelakaan mah, hari itu orang jadi zombie mah, hari itu juga langsung kacau mah. Gak perlu nunggu berhari-hari. Kayak misalnya orang lagi bawa mobil, tiba-tiba langsung bencana zombie. Itu pasti zombie kan turun ke jalan gitu. Orang yang bawa mobil kan pasti kaget antara dia nabrak zombie atau dia banting setir. Gak perlu nunggu 6 hari gitu. Tunggu 6 hari dulu lah baru gue banting setir. Gak perlu kan. Langsung hari itu juga pasti jalanan lumpuh. Ya itulah untuk pembahasan sama diskusi ngalur ngidurnya kita ya untuk episode 3 Zone 100 ya. Bisa gue bilang episode ini bagus banget dan sekali lagi bagus karena musik dan masih tetap banyak hal yang gue pertanyakan dari anime ini. Semoga dijawab meskipun hanya dikasih lihat 2-3 scene gitu, ditis-tis dalam bentuk scene atau mungkin apalah. Setidaknya dijawab ya daripada gue bertanya-tanya gitu tiap episode ya. Atau gini aja deh, semoga jangan makin lama makin banyak pertanyaan gitu. Ya itulah, gimana pendapat kalian soal Zone 100 episode 3 ini? Apakah kalian puas melihat abang-abang tidak pakai baju lompat dari gedung sambil ditemani musik yang epic? Atau kalian mungkin lebih ingin zombinya juga ikutan jatuh biar semakin epic? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Atau mungkin kalian punya beberapa logik kosong gitu yang menurut kalian ada di anime Zone 100 dan itu patut dipertanyakan juga. Tulis aja di kolom komentar. Kita bertemu lagi di konten reaction minggu depan. Sampai jumpa di konten reaction Zone 100 episode 4. Bye bye guys. Bentar. Harusnya kita cek rating tiap minggu. Lupa. Kita cek ratingnya. Untuk episode 3, sekarang ratingnya sudah di angka 8,37. Nah, prediksi gua ini bakal mentok-mentok di 8,1. Tapi kalau ternyata busuk jadi 7,9. Itu tadi update rating Zone 100 setelah episode 3-nya rilis. Bye bye guys.